Masih bersama saya Rahel Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Harga pakan mahal, harga telur ayam di kalangan peternak ikut naik. Jelang MotoGP, sejumlah pembalap dan kru tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Puluhan siswa sekolah luar biasa berkreasi membuat batik yang indah dan bernilai ekonomis. Delapan pengedar dan penyalahguna narkotika diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat dalam operasi Antik Rinjani yang digelar 2 pekan. Tersangka ditangkap dari pengembangan 4 kasus narkotika yang dilaporkan masyarakat. Polisi menyita sabu-sabu 7,33 gram, alat isap, ponsel, dan uang tunai ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti. Selain menjadi pemakai narkotika, 3 diantaranya merupakan pengedar yang masuk daftar pencarian orang. Selanjutnya dapat kita lihat di belakang kita ini ada beberapa pelaku yang sudah ditangkap dan ditahan. Dari 7 laporan polisi ini, 2 adalah target operasi, 5 yang kita tangkap adalah pengguna. Atas ulahnya para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Sejumlah pembalap dunia yang akan berlomba di ajang MotoGP Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid sejak Selasa siang. Pembalap yang sudah tiba diantaranya Alex Espargaro bersama istri dan anaknya, Joan Mir, serta Marc Marquez dari tim Repsol Honda. Kedatangan para pembalap mendapat sambutan hangat dari warga yang kebetulan berada di bandara. Salah seorang pembalap, Joan Mir, sangat senang bisa datang ke Mandalika dan berharap cuaca bagus saat balapan nanti. Ia menargetkan finish pada posisi 5 besar pada seri MotoGP musim ke-15 Mandalika kali ini. Always is fantastic. Last year was big rain. Okay. Let's cross fingers to don't rain and we can make a good weekend. So you expect wet or dry race? I expect wet. Okay then. Thank What's you, your John. target in race in Mandalika? Top 5. Yeah, for that reason, it's super nice to come in Indonesia and race here. Okay. We are looking forward to this race. Okay. Para pembalap akan beristirahat di hotel di kawasan Mandalika sebelum mengikuti agenda balapan yang akan digelar pada tanggal 13 hingga 15 Oktober. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Polda Nusa Tenggara Barat menyiapkan 60 pos untuk mengamankan perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika. Pos pengamanan terdiri dari 35 pos penyekatan dan 25 pos pelayanan penonton yang berada di jalur utama mulai bandara hingga menuju sirkuit. Selain mengantisipasi gangguan lalu lintas, ratusan personel gabungan juga akan berpatroli memantau kondisi keamanan di sekitar sirkuit. Untuk mencegah kemacetan, polisi akan merekayasa lalu lintas dengan sistem kontraflow 1 jalur, mulai dari Bandara Bizam hingga ke Mandalika. Untuk menghindari kepadatan seperti MotoGP tahun lalu, untuk tahun ini saya siapkan manajemen rekayasa lalu lintas dalam bentuk sistem kontraflow. Kontraflow ini diberlakukan dari pagi sampai maksimal jam 3 sore. Mulai dari bundaran bandara sampai bundaran Sunggung sisi kanan. Dari bundaran Sunggung menuju ke bundaran bandara, kendaraan ngambil sisi kiri, sedangkan sisi kanannya dari bundaran bandara untuk bundaran Sunggung. Apabila terjadi kepadatan di jalur utama, nanti akan kita bagi juga akan bisa masuk ke jalur kontraflow.
Warga diminta tidak membawa kendaraan pribadi dan disarankan menggunakan sepeda motor atau sarana transportasi massal yang disiapkan panitia. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan nelayan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram meraup berkah karena hasil tangkapan ikan yang meningkat sejak memasuki musim kemarau. Nelayan mengaku cuaca panas dan belum turunnya hujan menjadi kesempatan mereka untuk turun menangkap ikan karena hasilnya cukup memuaskan. Mereka mendapatkan puluhan kilogram ikan aneka jenis, mulai cumi hingga tongkol setiap turun ke laut. Hal itu membuat mereka bisa bernafas lega karena hasil tangkapan bisa menutupi biaya produksi dan bisa ditabung. Harga ikan laut juga rata-rata naik. Ikan tongkol yang semula Rp3.000 per ekor, kini Rp4.000 per ekornya. Sementara cumi dari Rp45.000 per kilogram menjadi Rp65.000 per kilogramnya. Oh, itu kan istri saya yang bawa sendiri ke pasar. Berapa kilo dapatnya, Pak? Ya sekitar 15 kilo. Cuminya ada 10 kilo. Cumi, Pak, yang banyak ya? Ada 10 kilo. Itu banyak dibanding sebelum-sebelumnya, Pak? Apanya? Hasilnya, tangkapannya ikan. Ya kalau kita hitung-hitungan, yang tadi itu pulang harga minyak. Minyak 200, belum rokoknya, belum makan. Nelayan berharap pemerintah memberikan keringanan harga BBM solar agar tidak memberatkan ekonomi mereka. Eni Kusuma melaporkan dari Kota Mataram.